Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Tapi mohon maaf, ini dilanjutkan dulu berkaitan dengan materi korelasi. Dan pada kesempatan kali ini korelasi yang akan dibahas adalah korelasi Pearson dan korelasi Spearman. Jadi sekedar informasi saja bahwa dua hal tadi atau analisis korelasi itu berkaitan dengan uji hipotesis yang nanti tipenya adalah tipe korelasional. Sehingga di sini nanti ada dua yang akan dibahas, korelasi Pearson yang itu mewakili sebagai korelasi parametrik, sehingga ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Nah, jika tidak terpenuhi maka bisa menggunakan korelasi Spearman yang masuk ke kategori sebagai korelasi non parametrik. Secara umum ini nanti syarat korelasi Pearson ya, ada distribusi datanya normal, variansinya sama, data acak, pakai datanya interval atau rasio dan seterusnya. Ini menjadi prasyarat. Tapi jika itu tidak ada, maka nanti masuknya atau menggunakannya adalah korelasi Spearman ini. Nah, secara umum baik yang Pearson maupun Spearman ini tujuannya adalah dalam rangka untuk mengetahui tingkat kekuatan hubungan atau tingkat keeratan hubungan antara dua variabel. Yang kedua juga bisa untuk melihat ya arah hubungannya itu kemana atau jenis hubungannya kemana. Apakah arahnya positif, negatif, atau searah, tidak searah, seperti itu. Baru yang ketiga adalah dalam rangka untuk mengetahui apakah hubungan itu signifikan atau tidak signifikan. Sehingga dari tiga jenis tujuan ini sekaligus nanti menjadi kriteria di dalam kita melakukan pembacaan terhadap output SPS ya, yang nanti akan kita lihat satu persatu secara sekilas. Yang pertama ini berarti nanti kita akan membaca tingkat keeratan. Nah, tingkat keeratan itu bisa dilihat dari nilai koefisien korelasinya. Ini ada pembagian ya, dari 0 sampai 0,25 ini masuk tingkat keeratannya adalah sangat lemah seperti itu, sampai yang tertinggi 1 itu berarti keeratannya adalah sempurna atau hubungannya adalah sempurna. Ini yang pertama. Kriteria yang kedua berarti berkaitan dengan arah korelasi atau jenis korelasi. Dan diingat bahwa nilai koefisien korelasi itu ya +1 sampai dengan min 1. Maka yang dimaksud dengan arah korelasi ini berarti apakah korelasinya positif atau nama lainnya adalah searah, atau korelasinya negatif atau tidak searah. Korelasi positif ini berarti X dan Y itu akan berjalan searah. Kalau X-nya naik, Y-nya naik, atau X-nya turun, maka Y-nya juga turun. Ya, kayak misalnya kerajinan naik, maka prestasi naik. Kalau kerajinan turun, maka prestasi turun. Nah, kalau yang negatif berarti tidak searah. Yang satu naik, misalnya X-nya naik, Y-nya turun, atau sebaliknya. Jadi misalnya frekuensi membolos semakin naik, semakin tinggi begitu ya. Nah, maka tidak diikuti dengan semakin tinggi prestasi, tapi prestasi semakin menurun. Ini yang disebut dengan tidak searah. Kriteria kedua. Baru kriteria yang ketiga ini berarti berkaitan dengan signifikansinya. Nah, signifikansi sebenarnya ini untuk melihat apakah korelasi itu bermakna atau berarti atau tidak. Ini ada dua ya, ada dua. Jadi kalau nilai signifikansinya pada tutile itu lebih kecil dari angka alfanya ya, misalnya alfanya 0,05 atau 0,01. Nah, kalau lebih kecil ya, ini berarti ada hubungan yang signifikan. Nah, tapi kalau lebih besar maka tidak ada hubungan yang signifikan. Seperti itu kriteria yang nanti akan membantu kita membuat keputusan berkaitan dengan pembacaan hasil output SPS korelasi. Nah, ini langkah-langkahnya juga sudah saya bedakan.
Untuk yang langkah korelasi person ya, ini nanti langkah kelima tentu saja ya, yang di sini berarti menunjukkan personnya, tapi kalau Spearman berarti ini juga diganti Spearmannya. Kita langsung saja dilihat ya ke SPS-nya ya. Jadi yang pertama seperti biasa berarti variabel view diisikan ya. Di sini ada diisikan 3 ya. Jadi yang pertama adalah responden, tipenya berarti string ya, bukan numerik. Nah, ini masih biasa, weight-nya 8, desimalnya 0, labelnya adalah responden, begitu values-nya tidak ada ya. Misinya juga tidak ada, kolom 8. Nah, alignment-nya ini misalnya right semua ya, right semua. Nah, ini jenisnya nominal. Tapi kalau motivasi yang nanti labelnya menjadi motivasi belajar PHI sebagai variabel X-nya sama variabel Y-nya adalah prestasi PHI, ini berarti tipenya adalah ordinal. Nah, kalau sudah variabel view seperti biasa, kita lihat data view. Nah, data view ini saya ambilkan datanya dari sini ya, saya copy paste biar cepat. Nah, masuk. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti disiapkan untuk analisis. Bagaimana melakukan analisis ini? Analyze, correlate, divided person. Kita lihat ya. Analyze, kita cari correlate, korelasi, kemudian bivariate. Nah, di bivariate correlation ini kita masukkan variabelnya ya, keduanya ya, bagi yang motivasi belajar maupun yang prestasi di sini. Nah, correlation coefficient-nya karena ini lagi membahas tentang analisis person, maka yang dicentang adalah personnya. Nanti kalau yang Spearman berarti Spearman-nya yang dicentang begitu. Nah, test of signifikansinya adalah total dan flex significance. Seperti ini, terus oke. Nah, ini adalah data korelasi. Tetapi jika kita menginginkan ada deskriptifnya, maka kembali ke korelasi bivariate. Nah, option di sini kita pilih means dan standar deviasinya diperlihatkan, kemudian cross deviation korelasinya juga diperlihatkan, sama exclude case pairwise. Terus continue, berarti tinggal oke. Nah, sehingga di sini ya muncul. Nah, ini nanti yang di tabel deskriptif statistiknya sama tabel korelasi akan di copy. Saya sudah ngopi di sini ya. Ini berarti yang korelasi person ya. Sebenarnya ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan, tapi uji normalitas dan lain sebagainya yang tadi menjadi syarat saya skip karena caranya seperti cara pada saat kita mau melakukan langkah-langkah one way ANOVA, jadi saya skip. Nah, yang kita langsung tuju adalah analisis hasil output dari korelasi person. Ini deskriptifnya, ini menginformasikan bahwa N-nya berarti number of case-nya ini ada 10 ya. Nah, min masing-masing variabel X-nya berarti motivasi belajar PAI-nya ini ada 30, kemudian prestasi PAI-nya ada 40, seperti itu. Ini standar deviasinya. Ini mensyaratkan seperti itu. Oke. Nah, baru di variabel, maksud saya di tabel yang kedua, tabel korelasi, kita akan melihat hubungan. Nah, ini lihat ya, peer correlation, berarti korelasi dari personnya antara motivasi belajar dengan prestasi belajar PAI ini sebesar 0,422, atau prestasi belajar PAI dengan motivasi belajar PAI ya juga 0,422. Ini berarti angka korelasinya berdasarkan tabel korelasi ini adalah 0,422. Nah, 0,422 ini yang nanti dikonsultasikan dengan kriteria keeratan. 0,422 berarti masuk di area yang ini, interval antara 0,26 sampai 0,50. Artinya tingkat keeratannya atau hubungannya ini hanya sekedar cukup bahasa lainnya ya sedang. Nah, sekaligus searah karena ini adalah positif ya. Nah, artinya searah ini karena positif, jika motivasi belajar PAI-nya cukup, maka prestasinya cukup. Searah sih
Atau kalau motivasi belajar PA-nya tinggi, nanti juga prestasi belajarnya juga akan semakin tinggi. Ini bacaan yang pertama untuk melakukan tafsir terhadap angka korelasi berdasarkan tabel korelasi tadi. Nah, setelah melihat keeratannya, baru kita melihat signifikansinya. Nah, untuk melihat signifikansinya, artinya angka 0,422 tadi sebagai angka korelasi itu sebenarnya kalau dilihat dari signifikansinya itu masuk ke kategori yang mana. Tapi jangan lupa langkah yang pertama dalam hal ini adalah ajukan dulu hipotesisnya. Ini ada hipotesis A atau hipotesis 1 dan hipotesis 0. Hipotesis A-nya ya kata kuncinya ada hubungan yang signifikan. Kebelakangnya bergantung kepada variabel yang lagi dicari hubungannya. Berarti di sini antara variabel motivasi belajar PAI dengan prestasi belajar PAI. H0-nya berarti kebalikannya. Kalau tadi ada berarti H0-nya tidak ada hubungan yang signifikan. Nah, ini kalau hipotesisnya seperti ini bisa dibayangkan judul penelitiannya bisa hubungan antara motivasi belajar PAI dengan prestasi belajar PAI dan seterusnya sesuai dengan subjek dan lokasi penelitian. Baik. Nah, bagaimana untuk menguji signifikansi? Kita juga kembali ke kriteria yang tadi ada di dalam PPT untuk membuat keputusan. Jika nilai signifikansi total lebih kecil daripada 0,05 atau 0,01, ini artinya ada hubungan yang signifikan. Jadi kalau lebih kecil ini berarti ada hubungan yang signifikan. Kembali dilihat ya, berdasarkan tabel korelasi di signifikansi kita lihat ini ternyata signifikansi total 2 ekor ya, ini adalah 0,225, sama juga yang di sini motivasi sama prestasi, ini signifikansinya 0,225, artinya sama-sama 0,225. Nah, angka 0,225 ini yang kemudian dikonsultasikan sesuai dengan kriteria ini. Ternyata angka 0,225 itu lebih besar dari angka 0,05. Berarti yang di sini ini yang lebih besar ya. Berarti tidak ada hubungan yang signifikan. Maksudnya hubungan antara motivasi belajar PAI dengan prestasi belajar PAI itu hubungannya tidak signifikan, walaupun tadi tingkat keeratannya adalah cukup atau sedang begitu. Baik, ini berkaitan dengan signifikansi. Terus bagaimana keputusan kita di dalam melakukan uji hipotesis? Ya, langkahnya adalah diingatkan hipotesisnya sebagaimana yang tadi tersampaikan. Untuk menerima atau menolak hipotesis kita menggunakan kriteria ya. Jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 itu H0-nya ditolak ya, dan HA diterima dan sebaliknya. Dan ternyata kan kalau kita lihat ini signifikansinya ya sebagaimana dianalisis di sini, ini kan 0,225 ini lebih besar daripada 0,05. Ini artinya HO diterima. HO-nya apa? HO-nya adalah tidak ada hubungan yang signifikan. Dan HA ditolak. HA yang ada hubungan malah ditolak. Ini artinya apa? Artinya angka 0,225 ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar PAI dengan prestasi belajar PAI. Ini untuk analisis korelasi person. Nah, yang berikutnya kita akan mencoba melihat korelasi rank Spearman ya. Rank Spearman, coba kita lihat. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk melanjutkan yang korelasi Spearman, ini prosesnya sama. Jadi variabel view-nya dilihat ya, diisikan. Ada nama, ini berarti yang string, datanya nominal. Pola ini menunjukkan pola asuh. Ini ordinal, prestasi juga begitu, menunjukkan prestasi belajar. Prestasi belajar. Ya, baik, enggak apa-apa, ini dilanjutkan. Nah, ini yang setelah variabel view ya, ini dihapus ya, diabaikan ya.
Ini untuk kecepatan. Nah, ini datanya sudah saya masukkan. Nah, sama sebenarnya ya di pola asuh sama prestasi belajar. Kita analyze, masih korelasi, ambil bivariat ya. Nah, pola asuh masukkan ke sini sama yang prestasi ya. Masukkan ke variabel seperti itu. Nah, persennya nanti diganti Spearman, tutile seperti itu. Nah, boleh di sini continue terus oke. Nah, karena Spearman itu adalah non parametrik ya, maka ini otomatis outputnya non parametrik. Kita lihat, kemudian copy masuk ke sini ya, masuk ke sini. Oke. Dan nanti dianalisis dari tabel ini seperti itu. Iya, ini di copy ya, di copy masukkan ke Word ya. Nah, ini berarti yang non parametrik ya, non parametrik. Yang saya beri tanda ini adalah korelasi dari Spearman Rho-nya antara pola asuh dengan prestasi. Ini korelasinya sebesar 0,223. Begitu juga yang di sini ya, prestasi belajar dengan pola asuh juga 0,223. Nah, yang biru ini angka signifikansinya adalah 0,344. Nah, kita baca ini yang korelasinya sebesar 0,223. Nah, ini juga sama seperti di Pearson, kita lihat maknanya 0,223. 0,223 kalau dikonsultasikan ke tabel ini ya, berarti ada di rentang 0,0 sampai 0,25 yang artinya tingkat keeratannya itu sangat lemah. Di sini ya, hubungannya berarti sangat lemah, artinya ya ada korelasi, tetapi korelasi antara variabel pola asuh dengan prestasi belajar itu sangat lemah ya, keeratannya itu sangat lemah. Kalau sudah seperti ini, masih berikutnya kita melihat signifikansinya. Signifikansi juga silahkan diajukan dulu hipotesisnya. Sebenarnya tadi tinggal berubah saja ya HA-nya, berarti ada hubungan yang signifikan antara pola asuh dengan prestasi belajar. H0-nya berarti tidak ada hubungan yang signifikan. Ini hanya tinggal mengubah variabel motivasi dengan pola asuh, variabel prestasi belajar tadi dengan variabel prestasi belajar PAI. Keputusannya juga masih sama, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari alfanya berarti ada hubungan yang signifikan. Nah, karena ini ngomong tentang signifikansi, kita lihat di angka korelasinya di sini yang 0,223, tapi signifikansinya adalah 0,344. Kita lihat apa 0,344? Iya, ini adalah 0,344. Nah, kita gunakan kriteria ini dibandingkan dengan angka 0,05 alfanya ya. Ternyata 0,344 itu lebih besar daripada 0,05. Berarti ada di posisi ini yang lebih besar ya. Nah, ada di posisi ini berarti artinya tidak ada hubungan yang signifikan. Maka ini maknanya juga demikian. Yang ini berarti bahwa hubungan antara pola asuh dengan prestasi belajar itu ternyata hubungannya tidak signifikan. Walaupun ada keeratan yang sangat lemah, tetapi dilihat dari signifikansinya itu tidak signifikan. Baik, ini yang kedua. Baru yang ketiga adalah menetapkan uji hipotesis. Tadi hipotesisnya sudah ditentukan, ya sudah, kita tinggal mencoba menggunakan kriteria. Ternyata jika signifikansi lebih kecil daripada 0,05 berarti H0-nya ditolak dan H-nya diterima. Ini artinya ada hubungan yang signifikan. Nah, ternyata di sini angka signifikansinya adalah 0,344 dan 0,344 ini artinya lebih besar jika dibandingkan dengan alfanya yang sebesar 0,005. Berarti ini merujuk lebih besar ya ada di sini. Berarti H0-nya yang diterima dan HA-nya ditolak. H0-nya itu kan berarti ini tidak ada hubungan yang signifikan antara pola asuh dengan prestasi belajar. Ini maknanya seperti itu. Jadi angka ini menunjukkan bahwa
tidak ada hubungan yang signifikan antara pola asuh dengan prestasi belajar ya. Ini yang diterima H0-nya. Nah, pada saat kita melakukan analisis korelasi Pearson maupun Spearman ya, ada catatan yang patut diingat bahwa kalau pada kasus korelasi Pearson tadi kan keeratannya cukup ya atau sedang, tapi ternyata ketika dikonsultasikan berkaitan dengan signifikansinya ya ternyata hubungannya tidak signifikan. Demikian juga yang korelasi Spearman ya, walaupun keeratannya itu ada dan dilalah juga sangat lemah, itu ketika diuji signifikansi juga tidak signifikan. Sehingga maksudnya kalau toh ada angka keeratan, ada angka korelasi ya, itu belum tentu menunjukkan hubungan yang signifikan atau hubungan yang berarti. Tetap sesuai dengan kaidah yang tadi sudah tersebutkan. Baik, demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.